Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi SMP yaitu bilangan bulat. Baik, langsung saja. Yang pertama bilangan bulat dan lambangnya. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat itu terdiri dari 0, kemudian ke kanan itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ke sebelah kiri itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat dan sifatnya. Penjumlahan bilangan bulat untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku negatif A ditambah B. Di sini kita cek jika A lebih besar dari B, jika negatifnya ini lebih besar, angkanya lebih besar, maka cara menghitungnya adalah A dikurangi B dengan tandanya masih negatif. Jadi jika ketemu negatif A ditambah B, kemudian A-nya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian menghitungnya A dikurangi B. Selanjutnya, negatif A ditambah B, jika kita ketemu yang positif lebih besar, maka hasilnya adalah positif. Cara menghitungnya, yang besar kurangi yang kecil, yaitu B dikurangi A. Kemudian jika kita ketemu negatif A ditambah negatif B, ini hasilnya pasti negatif dan cara menghitungnya adalah A ditambah B. Sebagai contoh, yang pertama, negatif 27 ditambah 12. Di sini negatifnya lebih banyak karena 27 lebih banyak dari 12. Nah, hasilnya pasti negatif. Kemudian cara menghitungnya adalah yang besar kurangi yang kecil. Jadi 27 dikurangi dengan 12. Maka hasilnya adalah negatif 15. Contoh yang kedua, negatif 14 ditambah 29. Di sini yang lebih besar adalah yang positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian cara menghitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 29 dikurangi dengan 14. Jadi hasilnya adalah 15 positif. Contoh selanjutnya, negatif 16 ditambah negatif 21. Ini hasilnya pasti negatif. Cara menghitungnya 16 ditambah 21. Jadi negatif 37. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ini bisa dibolak-balik. Itu namanya sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang depan ini kita bisa hitung A ditambah B dulu. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan C. Nah, sedangkan yang sebelah kanan kita bisa hitung B ditambah C dulu. Nanti hasilnya baru ditambah dengan A. Itu namanya sifat pengelompokan atau asosiatif. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurangi B itu sama dengan A ditambah dengan negatif B. Nah, nanti jika kita ketemu dengan A dikurangi negatif B, nah ini karena negatif bertemu dengan negatif, maka penghitungannya ini dijumlah. Jadi menghitungnya adalah A ditambah B. Selanjutnya yang keempat, perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Perkalian bilangan bulat dengan tanda sama. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Setiap bilangan bulat A dan B itu berlaku A dikali B ini sama dengan A kali B. Ini positif dua-duanya. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku
negatif A dikali negatif B, ini hasilnya malah jadi positif A dikali B. Kemudian perkalian bilangan dengan tanda berbeda. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Ini maksudnya adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikali negatif B, ini hasilnya negatif A kali B. Jadi jika kita ketemu dua perkalian dengan tanda yang berbeda, hasilnya pasti negatif. Selanjutnya, hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Secara umum untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku negatif A dikali B itu sama dengan negatif A kali B. Ini kita rangkum ya. Positif dikali dengan positif, ini hasilnya adalah positif. Ini sama-sama positif, maka hasilnya positif. Kemudian negatif dikali negatif, ini tandanya sama, yaitu sama-sama negatif, hasilnya malah jadi positif. Selanjutnya, jika tandanya berbeda, yaitu positif dikali dengan negatif, ini tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Selanjutnya, negatif dikali dengan positif, ini tandanya berbeda, hasilnya juga negatif. Baik, yang selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah pembagian bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif juga, karena sama-sama negatif. Kemudian yang ketiga, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, ini karena tandanya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, jika kita bagi dengan bilangan bulat positif, ini karena tandanya berbeda, maka hasilnya juga negatif. Untuk sembarang bilangan A, dengan A ini tidak sama dengan 0, maka berlaku 0 dibagi A, itu hasilnya adalah 0. Nah, tetapi jika A kita bagi dengan 0, maka ini tidak terdefinisi. Lanjut ke pembahasan yang keenam, operasi hitung campuran. Langkah pengerjaannya adalah yang pertama, dahulukan operasi di dalam kurung. Kemudian yang kedua, dahulukan pembagian dan perkalian. Kemudian yang ketiga, lanjutkan dengan pengurangan dan penjumlahan. Sebagai contoh, 28 ditambah dengan 70 dibagi 14 dikali dengan negatif 9. Di sini tidak ada tanda kurung, maka kita dahulukan pembagian dan perkalian. Jadi ini 28 tetap kita tulis 28, kemudian 70 dibagi 14 kita hitung dahulu. 70 dibagi 14 itu hasilnya adalah 5, kemudian dikali dengan negatif 9. Selanjutnya kita punya operasi 28 ditambah 5 dikali negatif 9. Nah, di sini perkalian juga harus kita hitung terlebih dahulu. Jadi ini 28 tetap, kemudian ditambah dengan hasilnya 5 dikali negatif 9. Hasilnya adalah negatif 45. Karena tandanya berbeda, hasilnya menjadi negatif 45. Selanjutnya 28 ditambah dengan negatif 45. Nah, ini negatifnya lebih besar daripada yang positif, maka hasilnya nanti negatif. Cara menghitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 45 dikurangi dengan 28. Jadi hasilnya adalah negatif 17. Pembahasan selanjutnya adalah kelipatan dan faktor. Yang pertama, kelipatan dari dan KPK. Contohnya adalah kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah 3, kemudian kita kalikan lagi jadi 6, 3 kali 3 jadi 9, 3 kali 4 jadi 12, dan seterusnya. Kemudian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Untuk mencari KPK ini ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mendata kelipatan-kelipatannya. Cara yang kedua adalah pohon faktor, dan cara yang ketiga adalah cara tabel. Untuk yang pertama, kita akan gunakan dengan mendata kelipatannya. Sebagai contoh, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, di sini kita data kelipatan dari 3 dan 4.
3 kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatannya 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, KPK itu adalah kita cari yang sama dan yang paling kecil. Nah, yang sama di sini adalah 12. Nanti jika kita ketemu yang sama yang lain, contohnya nanti akan ketemu 24. Nah, akan ketemu 12 dan 24. Yang menjadi KPK adalah yang paling kecil, yaitu 12. Maka kita ketemu yang pertama ini sudah menjadi KPK-nya. Lanjut, menggunakan cara pohon faktor. Di sini kita akan menghitung KPK dari 100 dan 70. Pohon faktor dari 100, ini 100 kita bagi 2 dapat 50. 50 dibagi 2 dapat 25. Kemudian 25 dibagi 5 dapat 5. Selanjutnya pohon faktor dari 70. 70 dibagi 2 itu dapat 35. 35 dibagi 5 dapat 7. Faktorisasi prima dari 100 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 70 itu adalah 2 dikali 5 dikali 7. Untuk mencari KPK, kita lihat yang sama. Dari 100 dan 70, ada yang sama itu 2 pangkat 2 dan 2. Yang kita ambil adalah yang pangkatnya paling besar. Jadi yang kita ambil adalah yang 2 pangkat 2. Ada yang sama lagi 5 pangkat 2 dan 5. Untuk KPK yang kita ambil adalah yang 5 pangkat 2, yang pangkatnya terbesar. Kemudian untuk KPK yang tidak punya teman 7 ini, karena 100 tidak punya 7 ya, 7 ini tetap kita masukkan ke dalam KPK, tetap kita hitung sebagai perkalian KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 5 pangkat 2 hasilnya 25, kemudian dikalikan 7. 4 dikali 25 hasilnya 100, kemudian 100 dikali 7 adalah 700. Jadi KPK dari 100 dan 70 adalah 700. Selanjutnya dengan cara tabel, kita buat tabel 100, 70. Kemudian kita bagi 2, 100 dibagi 2 dapat 50, 70 dibagi 2 dapat 35. Selanjutnya 50 dan 35 bisa kita bagi 5. 50 dibagi 5 dapat 10, 35 dibagi 5 dapat 7. Kemudian 10 dan 7 ini sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka boleh kita bagi dengan angka yang bisa untuk membagi salah satu. Di sini akan saya bagi 5. 10 dibagi 5 dapat 2. 7 dibagi 5 tidak bisa. Karena tidak bisa tetap kita tulis 7. Selanjutnya kita punya 2 dan 7. Saya akan bagi dengan 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 7 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 7. Kemudian kita punya 1 dan 7. Nah ini tinggal kita bagi dengan 7. Karena 1 sudah selesai, maka tetap kita tulis 1. Kemudian 7 dibagi 7, hasilnya adalah 1. Karena sudah terakhirnya 1, maka ini sudah selesai. Jadi KPK-nya adalah, pembaginya ini kita tulis semua sebagai KPK-nya. 2-nya ada 2, maka ini 2 pangkat 2. 5-nya ada 2, berarti ini 5 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 7. Jadi hasilnya tetap sama dengan cara pohon faktor ya, hasilnya adalah 700. Selanjutnya, faktor dari dan FPB. Faktor dari, sebagai contoh kita akan mencari faktor dari 24. 24 kita akan bagi dengan 1, dia menghasilkan 24. Kemudian 24 ini kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 12. Nah, 24 kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 8. Dan 24 kalau kita bagi 4, hasilnya adalah 6. Dibagi 5 tidak bisa. Kemudian kalau dibagi 6, nanti akan kembali ke 4. Maka ini sudah selesai. Jadi tinggal kita data, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selanjutnya, faktor dari 75. Jika saya bagi dengan 1, hasilnya adalah 75. Dibagi 2 tidak bisa. Kemudian kalau dibagi 3, hasilnya adalah 25. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 adalah 15. Dibagi 6 tidak bisa. Dibagi 7 tidak bisa. 8 tidak bisa. 9 tidak bisa. 10 tidak bisa. 11 tidak bisa. 12 juga tidak bisa. 13 tidak bisa. 14 tidak bisa. 15 kembali lagi ke perkalian 15 dengan 5. Maka
tiga baris ini sudah selesai. Kita data ulang, faktor dari 75 adalah 1, 3, 5, 15, 25, dan 75. Selanjutnya, FPB, faktor persekutuan terbesar. Cara untuk mencari FPB itu ada 3 cara ya, seperti yang KPK tadi. Yang pertama dengan mendata faktor-faktornya. Dan yang kedua dengan pohon faktor. Kemudian yang ketiga adalah cara tabel. Cara yang pertama, kita akan menghitung faktor dari 24 dan 75. Faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 75 adalah 1, 3, 5, 15, 25, dan 75. Nah, FPB ini kita cari yang sama, tapi yang nilainya paling besar. Di sini yang sama adalah 1 dan 3. Nah, yang paling besar adalah 3. Jadi FPB dari 24 dan 75 adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari FPB dengan cara pohon faktor. Sebagai contoh, akan kita cari FPB dari 100 dan 70. Tadi kita sudah hitung di bagian KPK ya, faktorisasi prima dari 100 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 70 adalah 2 dikali 5 dikali 7. Nah, untuk FPB kita harus cari yang sama di dua-duanya. Nah, yang kita ambil adalah yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 2 dengan yang 2, ini yang pangkatnya kecil adalah yang 2 saja. Kemudian 5 pangkat 2 dan 5 yang kita pilih adalah yang 5. Kemudian 7, ini 100 tidak ada perkalian 7, maka 7 tidak masuk ke dalam FPB. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 5, yaitu 10. Kemudian yang ketiga, cara tabel ya. Cara tabel ini kita bikin tabel 100 dan 70. Nah, kita harus bagi dengan angka yang bisa untuk membagi 100 dan 70. Saya akan bagi 2. 100 dibagi 2 dapat 50. 70 dibagi 2 dapat 35. Kemudian kita punya 50 dan 35. Di sini mereka bisa dibagi dengan angka yang sama yaitu 5. 50 dibagi 5 dapat 10. 35 dibagi 5 dapat 7. Selanjutnya kita tinggal punya 10 dan 7. Nah, ini sudah tidak ada angka yang bisa membagi keduanya. Maka sudah berhenti di sini. Jadi FPB-nya hanya 2 dikali 5 yaitu 10. Pemangkatan dan sifat-sifatnya. Yang pertama, pemangkatan bilangan bulat. A pangkat 2 ini artinya adalah A dikali A. A pangkat 3 artinya adalah A dikali A dikali A. Dan seterusnya, jika kita punya A pangkat N, maka hasilnya adalah A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N kali. Kemudian, sifat operasi bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku. Yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ini karena pokoknya sama-sama A, maka bisa kita hitung adalah A pangkat M ditambah dengan N. Yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Itu hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini karena sama-sama 2, kita bisa gunakan sifat yang pertama, yaitu hasil adalah 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi 2 pangkat 5. Nah, tinggal kita hitung 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Lanjut contoh yang kedua, kita punya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Karena ini pokoknya sama-sama 3, maka bisa kita hitung menggunakan sifat yang kedua, yaitu 3 pangkat 6 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4. Kita hitung 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya 81. Selanjutnya, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M, kemudian dipangkatkan N, selalu berlaku A pangkat M pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikali N.
Contohnya, 5 pangkat 9, jika kita pangkatkan 4, maka hasilnya adalah 5 pangkat 9 dikali dengan 4, yaitu 5 pangkat 36. Pembahasan terakhir adalah bentuk baku bilangan besar atau biasa kita sebut notasi ilmiah. Bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N, dengan A ini harus lebih besar sama dengan 1 tetapi harus kurang dari 10 dan N adalah bilangan asli. Sebagai contoh yang pertama, ubah ke bentuk baku. Kita punya 376 juta. 376 juta ini bisa kita bawa ke bentuk A-nya adalah 3,76. Nah, 3,76 jika kita akan jadikan 376 juta, ini berarti geser sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah 3,76 dikali 10 pangkat 8 karena gesernya ke kanan. Lanjut, kita punya 5.600.000. Ini bilangan pokoknya adalah A 5,6. 5,6 ini jika kita akan bawa ke 5.600.000, maka dia akan geser 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, maka adalah 10 pangkat 6 positif. Jadi hasilnya 5,6 kali 10 pangkat 6. Contoh selanjutnya, kita punya 0,00047. Nah, di sini kita bisa pilih A-nya 4,7. Nah, kemudian dikali 10 pangkat 4,7 ini, jika kita akan bawa ke 0,00047, maka harus geser ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, karena gesernya ke kiri, maka pangkatnya menjadi negatif 4 karena gesernya sebanyak 4 ya. Jadi 0,00047 ini jika kita bawa ke bentuk bilangan baku menjadi 4,7 dikali 10 pangkat negatif 4. Selanjutnya, ubah ke bentuk biasa. Contoh yang pertama, kita punya 5,52 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini artinya adalah kita geser komanya ke kanan sebanyak 5. Geser pertama, jadi kita punya 55. Geser kedua kita punya 552. Geser lagi kita punya 5520. Geser lagi kita punya tambahkan 0 lagi. Geser lagi kita tambahkan 0 lagi. Jadi hasilnya menjadi 552000. Selanjutnya kita punya 8,47 dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini karena pangkatnya negatif, maka kita geser ke kiri sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya menjadi 0,00000847. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.